Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini mengenai kondisi percabangan, yaitu kondisi if else, dan elif. Apa itu percabangan dalam pemrograman? Percabangan dalam pemrograman adalah proses penentuan keputusan atau dalam bahasa Inggris ini disebut dengan conditional statement. Pada Python ada beberapa statement atau kondisi, di antaranya adalah if, else, dan elif. Ini adalah link sumber belajar tentang percabangan dalam pemrograman, yaitu di https://jagongoding.com Python dasar percabangan. Yang pertama adalah kondisi if. Pengambilan keputusan atau kondisi if digunakan untuk mengantisipasi kondisi yang terjadi saat jalannya program dan menentukan tindakan apa yang akan diambil sesuai dengan kondisi. Kondisi if digunakan untuk mengeksekusi kode jika kondisi bernilai benar. Jika kondisi bernilai salah, maka statement atau kondisi if tidak akan dieksekusi. Percabangan if digunakan saat terdapat satu pilihan keputusan. Misal, jika tidak lulus ujian, maka harus ikut remedi. Sedangkan jika lulus ujian, tidak perlu ikut remedi. Perhatikan diagram flowchart berikut ini. Ujian, kemudian di sini adalah proses lulus. Apabila lulus, ya, maka naik kelas. Apabila tidak lulus, maka ikut remedi, kemudian baru naik kelas. Contoh penggunaan kondisi if pada Python. Kondisi if adalah kondisi yang akan dieksekusi oleh program jika bernilai benar atau true. Misal di sini adalah nilai sama dengan 9. Jika kondisi benar, maka program akan mengeksekusi perintah di bawahnya. If nilai lebih besar 7, print selamat Anda lulus. Ya, karena nilai 9 lebih dari 7, maka akan mencetak statement selamat Anda lulus, karena bernilai benar. Jika kondisi salah, maka program tidak akan mengeksekusi perintah di bawahnya. If nilai lebih besar 10, print selamat Anda lulus. Karena 9, nilai 9, tidak lebih besar dari 10, maka program tidak akan mengeksekusi statement selamat Anda lulus. Kondisi if-else adalah percabangan yang kedua. Pengambilan keputusan kondisi if-else tidak hanya digunakan untuk menentukan tindakan apa yang akan diambil sesuai dengan kondisi, tetapi digunakan untuk menentukan tindakan apa yang akan diambil jika kondisi tidak sesuai. Pada Python ada beberapa statement, di antaranya adalah if, else, dan elif. Kondisi if digunakan untuk mengeksekusi kode jika kondisi bernilai benar. Kondisi if-else adalah kondisi di mana jika pernyataan benar, maka kode dalam if akan dieksekusi. Tetapi jika bernilai salah, maka akan mengeksekusi kode di dalam else. Nah, perhatikan diagram flowchart berikut ini. Mulai input umur, kemudian diproses, jika umur lebih besar sama dengan 18, jika ya, kondisi benarnya, maka boleh membuat SIM kemudian selesai. Jika umur tidak lebih sama dengan 18, kondisi salahnya, maka tidak boleh buat SIM kemudian selesai. Contoh penggunaan kondisi if-else pada Python. Kondisi if-else, jika kondisi bernilai true, maka akan dieksekusi pada if. Tetapi jika bernilai false, maka akan dieksekusi kode pada else. Contoh, nilai sama dengan 3. Jika pernyataan if bernilai true, maka if akan dieksekusi. Tetapi jika false, kode pada else yang akan dieksekusi. If dalam kurung nilai lebih dari 7, print selamat Anda lulus. Else-nya, print maaf Anda tidak lulus. Pada contoh program berikut ini, maka hasil yang akan muncul adalah perintah else. Kenapa? Karena 3 kurang dari 7.
nilai 3 adalah kurang dari 7, maka yang akan dicetak adalah perintah else. Maaf, Anda tidak lulus. Kondisi elif. Pengambilan keputusan kondisi elif merupakan lanjutan atau percabangan logika dari kondisi if. Dengan elif, kita bisa membuat kode program yang akan menyeleksi beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Hampir sama dengan kondisi else, bedanya kondisi elif bisa banyak dan tidak hanya satu. Nah, contoh penggunaan kondisi elif. Hari ini sama dengan minggu. If hari ini sama dengan Senin, print saya akan kuliah. Ellipse. Hari ini sama dengan Selasa, print saya akan kuliah. Ellipse yang kedua, hari ini sama dengan Rabu, print saya akan kuliah. Ellipse yang ketiga, hari ini sama dengan Kamis, print saya akan kuliah. Ellipse keempat, hari ini sama dengan Jumat, print saya akan kuliah. Ellipse yang kelima, hari ini sama dengan Sabtu, print saya akan kuliah. Ellipse yang ke-6, hari ini sama dengan Minggu, print saya akan libur. Dari contoh tersebut, jika program dijalankan, maka akan mencetak saya akan libur. Kenapa? Karena di sini nilai dari variabel hari ini adalah sama dengan minggu. Ya, jika di sini tertulis hari ini sama dengan Senin, maka keluarannya atau hasilnya akan membaca saya akan kuliah. Atau jika di sini variabelnya bernilai sama dengan Sabtu, maka hasilnya adalah ellipse yang ke-5, yaitu saya akan kuliah. Nah, struktur percabangan ellipse sebagai berikut. Kata kunci ellipse artinya else if. Fungsinya untuk membuat kondisi atau logika tambahan apabila kondisi pertama salah. Contohnya ya, star, input nilai lebih besar sama dengan 10, nilai lebih besar sama dengan 90, kondisi benarnya adalah A, grade A. Kondisi salahnya, jika nilai lebih besar sama dengan 80, kondisi benarnya adalah grade B, plus. Kemudian, kondisi salahnya lagi, nilai lebih besar sama dengan 70, maka kondisi benarnya adalah grade B. A ini akan melanjutkan ya, karena dipindahkan susunannya, maka dilanjutkan ke sini. Jika nilai lebih besar sama dengan 60, kondisi benarnya adalah C+, grade-nya, false-nya, nilai lebih besar sama dengan 50, true-nya adalah C, kemudian false-nya nilai lebih besar sama dengan 40, true-nya adalah D, kemudian false-nya grade sama dengan E, kemudian cetak grade dan selesai. Jadi kesimpulannya, percabangan dalam pemrograman adalah proses penentuan keputusan. Yang pertama, kondisi if. Jadi ada 3 percabangan ya. Kondisi if digunakan untuk mengeksekusi kode jika kondisi bernilai benar. Jika kondisi bernilai salah, maka statement atau kondisi if tidak akan dieksekusi. Yang kedua adalah kondisi if-else, adalah kondisi di mana jika pernyataan benar atau true, maka kode di dalam if akan dieksekusi. Tetapi jika bernilai salah, maka akan mengeksekusi kode di dalam else. Kondisi yang ketiga, yaitu kondisi elif. Pengambilan keputusan kondisi elif merupakan lanjutan dari kondisi if. Dengan elif, kita bisa membuat kode program yang akan menyeleksi beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Artinya lebih dari satu nilai yang salah. Hampir sama dengan kondisi else, bedanya kondisi elif bisa banyak dan tidak hanya satu. Itu saja pembahasan tentang kondisi percabangan if, else, dan elif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.